Lampu kristal di ballroom kediaman keluarga Nantara berpendar menyilaukan, memantulkan cahaya pada gaun sutra berwarna biru laut yang dikenakan Yena. Malam ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan gadis itu. Usianya genap 18 tahun, bukan hanya perayaan kedewasaan. Malam ini juga menandai janji yang telah lama terucap, pertunangan dengan Arga, putra sulung keluarga Nantara, yang selama ini menjaganya. Bak Putri Raja. Yena menatap pantulan dirinya di cermin besar dekat tangga. Senyum manis terukir di bibir, membayangkan Arga akan berlutut menyematkan cincin. Ketiga kakak laki-lakinya Arga, Bima, dan Cakra berdiri gagah di dekat panggung, menanti sang adik angkat turun menyapa para tamu undangan yang berasal dari kalangan elit ibu kota. Namun, denting gelas dan alunan musik orkestra mendadak terhenti. Pintu utama ballroom terbanting terbuka, menciptakan gema yang membungkam seluruh ruangan. Angin malam yang dingin menerobos masuk, membawa serta sesosok gadis kurus dengan pakaian lusuh yang basah kuyup. Rambut gadis asing itu lepek, wajahnya pucat pasi, namun matanya menyiratkan tekad baja. Di tangannya, secari kertas kusut tergenggam erat. "Aku pulang." Suara parau gadis itu memecah keheningan. "Aku Shana Nantara." Dunia Yena seakan berhenti berputar. Kertas yang dibawa gadis bernama Shena itu adalah hasil tes DNA. Valid, tak terbantahkan. Shana adalah putri kandung keluarga Nantara yang hilang 15 tahun lalu akibat penculikan. Nyonya Nantara menjerit histeris, berlari menuruni panggung tanpa mempedulikan gaun mahalnya terseret lantai. Tuan Nantara menyusul dengan wajah pucat. Arga, Bima, dan Cakra, tiga sosok yang baru saja tersenyum hangat pada Jena, langsung berbalik badan. Fokus mereka beralih total. Naluri darah menarik mereka mendekati gadis lusuh di pintu masuk itu. "Shena, anakku," isak tangis Nyonya Nantara pecah, memeluk tubuh kotor itu erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Yena masih berdiri kaku di anak tangga terakhir. Kakinya terasa dipaku. Tidak ada yang menoleh padanya. Tidak ada yang ingat bahwa lilin di kue ulang tahun setinggi 5 tingkat itu belum ditiup. Arga, pria yang seharusnya melamarnya malam ini, sibuk melepas jas mahalnya untuk menyelimuti tubuh menggigil Shana. Tatapan penuh cinta yang biasa Arga berikan pada Yana kini berpindah sepenuhnya pada adik kandungnya yang baru kembali. Gadis bergaun biru itu mendadak merasa kerdil. Di tengah kemewahan pesta yang dirancang untuknya, Yena justru merasa seperti penonton asing yang tak diundang. Seketika, status nona muda Nantara yang melekat padanya terasa luntur, tergantikan oleh realita pahit. Ia hanyalah pengganti yang kini tak lagi dibutuhkan. 2 minggu berlalu sejak malam bencana itu, dan atmosfer di kediaman Nantara berubah drastis menjadi neraka dingin bagi Yana. Kamar tidur utama yang luas, dengan jendela menghadap taman bunga, kini bukan lagi miliknya. Atas perintah Nyonya Nantara, ruangan itu harus dikosongkan untuk Shana, dengan alasan sang putri kandung butuh kenyamanan maksimal untuk memulihkan trauma. Barang-barang Yana dipindahkan paksa ke kamar tamu di lantai bawah, berdekatan dengan area dapur. Tidak ada lagi sapaan hangat di meja makan. Setiap kali Yana mencoba bergabung untuk sarapan, pembicaraan hangat keluarga seketika mati, digantikan denting sendok garpu yang canggung. Mata mereka hanya tertuju pada Shana, memastikan gadis itu makan dengan lahap. Seolah keberadaan Yana hanyalah noda yang mengganggu pemandangan keluarga bahagia yang baru saja utuh kembali. Siang itu, ketegangan mencapai puncaknya. Yana sedang menuruni tangga ketika Shana menghalanginya di tengah jalan. Senyum polos yang biasa Shana tampilkan di depan orang tua mereka lenyap, berganti seringai licik. "Kau tahu, Kak Arga bilang dia jijik pernah menyukaimu," bisik Shana. Suaranya tajam menusuk telinga. "Barang bekas sepertimu harusnya sadar diri." Yena terperangah, emosi mendidih di dadanya. Namun, belum sempat bibirnya melontarkan bantahan, Shana tiba-tiba menjerit kencang dan menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang. Tubuh gadis itu terguling menuruni sisa anak tangga, menimbulkan suara gedebuk mengerikan. "Sakit Kak Yana?" "Ampun," jerit Shana, berakting sempurna sambil memegangi kakinya. Dalam hitungan detik, Arga muncul dari ruang kerja. Wajah tampan itu merah padam, menahan amarah. Tanpa bertanya, tanpa memeriksa keadaan, tangan kekar Arga melayang,
mendarat keras di pipi Yana. Plak, bunyi tamparan itu menggema, menyisakan rasa perih yang menjalar hingga ke ulu hati. Yana memegangi pipinya yang memanas, menatap nanar pada sosok yang dulu berjanji melindunginya. Dasar wanita ular, bentak Arga, napasnya memburu. Kami memberimu makan, memberimu atap, dan ini balasanmu? Mencoba membunuh adikku? Aku tidak mendorongnya, Arga. Dia menjatuhkan diri. Yana mencoba membela diri. Suaranya bergetar menahan tangis. Cukup. Hardik Tuan Nantara yang baru datang. Telunjuknya mengarah lurus ke pintu keluar. Kami sudah cukup bersabar denganmu. Keluar dari rumah ini, sekarang juga. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Nantara. Bawa barang-barangmu, dan jangan pernah kembali. Hujan deras di luar sana seakan menyambut nasib malang Yena. Dengan hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian seadanya. Gadis itu melangkah keluar dari gerbang megah, yang selama 18 tahun menjadi pelindungnya. Hujan menyamarkan air matanya. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang menahan. Yana Nantara, sang putri kesayangan, kini resmi menjadi gelandangan di kota yang kejam. Hujan deras mengguyur kota Jakarta, menyamarkan air mata yang terus mengalir di pipi gadis malang itu. Yena menyeret koper kecilnya, tanpa tujuan. Kakinya melepuh karena berjalan terlalu jauh, menggunakan sepatu hak tinggi yang kini patah sebelah. Ia berhenti tepat di depan gedung catatan sipil yang tampak sepi. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tempat ini seharusnya menjadi lokasi pengurusan berkas pertunangannya esok hari. Namun kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Sebuah limosin hitam mengkilap, berhenti mendadak tepat di tepi trotoar, memercikan genangan air ke arah Yana. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok pria jangkung berbalut setelan jas buatan Italia, yang tampak sangat kontras dengan kekumuhan jalanan malam itu. Pria itu, Harold Hayora, baru saja menerima kabar bahwa calon mempelai wanitanya melarikan diri. Padahal, surat wasiat kakeknya mengharuskan ia menikah hari ini juga untuk mengamankan saham perusahaan. Harold menatap gadis yang menggigil di bawah guyuran hujan itu. Matanya tajam, menilai. Melihat keputusasaan sekaligus situ sesese, keanggunan yang tak bisa disembunyikan oleh lumpur sekalipun. Tanpa basa-basi, pewaris tunggal grup Hayora itu mendekat, memayungi Yana dengan payung hitam besarnya. Kau butuh tempat berteduh, dan aku butuh seorang istri untuk tanda tangan di atas kertas. Suara bariton Harold terdengar dingin, namun menawarkan kepastian yang saat ini tidak dimiliki Yana. Menikahlah denganku, aku akan berikan perlindungan yang tidak bisa diberikan keluarga bodohmu itu. Tawaran itu terdengar gila, namun, mengingat tatapan jijik Arga dan tamparan yang masih terasa panas di pipi, Yana menyadari ia tidak punya pilihan. Dunia telah membuangnya. Jika harus menjual jiwanya pada iblis demi bertahan hidup, maka biarlah pria bermata elang ini menjadi iblisnya. Dengan tangan gemetar kedinginan, Yana mengangguk pelan. Detik itu juga, takdirnya berubah haluan. Bukan lagi putri terbuang, melainkan nyonya dari kaisar bisnis paling disegani. Mansion kediaman Hayora berdiri megah di atas bukit, jauh lebih besar dan lebih dingin daripada rumah keluarga Nantara. Yana melangkah masuk dengan ragu. Jemarinya meremas ujung gaun basahnya. Takut mengotori lantai marmer yang berkilauan. Ia bersiap menerima perlakuan kasar, atau setidaknya pengabaian. Mengingat pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis. Namun, realita yang tersaji justru sebaliknya. Puluhan pelayan berbaris rapi menyambut kedatangannya. Menunduk hormat seolah Yana adalah ratu yang telah lama dinanti. Kepala pelayan tua yang tampak berwibawa segera menggiringnya ke kamar mandi air hangat yang telah disiapkan dengan aroma lavender menenangkan. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan. Harold menunggu di ruang makan dengan setelan santai, namun tetap memancarkan aura dominan. Pria itu tidak banyak bicara, hanya menyodorkan sebuah kartu hitam tanpa batas dan kunci akses ke seluruh properti miliknya. Tindakan ini membingungkan Yana. Mengapa pria asing ini memberinya segalanya ketika keluarga yang membesarkannya selama belasan tahun justru membuangnya seperti sampah? Malam itu, Yana menatap pantulan dirinya di cermin kamar tidur utama yang mewah.
Gaun sutra tidur yang ia kenakan terasa lembut di kulit. Harold tidak menyentuhnya, menghormati batasan yang tidak tertulis, namun memberikan rasa aman yang aneh. Di bawah atap Hayora, perlahan tapi pasti, kepingan hati Yana yang hancur mulai direkatkan kembali. Bukan dengan lem, melainkan dengan emas. Transformasi sang putri yang terbuang telah dimulai, dan kali ini, ia tidak akan menjadi rapuh lagi. 2 bulan kemudian, dunia bisnis diguncang oleh pesta gala tahunan yang dihadiri seluruh konglomerat negeri. Keluarga Nantara hadir dengan formasi lengkap. Nyonya Nantara menggandeng Shena yang kini didandani dengan gaun desainer mahal. Meski aura gadis itu masih terlihat canggung dan dipaksakan. Arga, Bima dan Cakra berjalan di belakang. Sesekali melirik ke pintu masuk, mungkin berharap melihat adik angkat mereka mengemis di jalanan. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar ketika pintu utama terbuka lebar. Cahaya lampu sorot terarah pada pasangan yang baru tiba. Harold Hayora melangkah masuk dengan aura mengintimidasi. Namun yang membuat napas semua orang tercekat adalah wanita yang menggandeng lengannya. Wanita itu mengenakan gaun merah darah bertahta berlian, wajahnya dirias sempurna menonjolkan kecantikan yang tajam dan berkelas. Itu Yena. Gelas di tangan Arga terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Ketiga kakak laki-laki Nantara itu mematung. Adik kecil yang mereka usir dengan hinaan, kini berdiri di puncak piramida sosial. Menatap mereka bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan datar, seolah mereka tidak ada harganya. Shana menggigit bibirnya hingga berdarah. Rasa iri membakar dadanya melihat kilauan perhiasan yang dikenakan, jena perhiasan yang nilainya bahkan melebihi total aset perusahaan Nantara. Harold, yang menyadari tatapan lapar dari keluarga Nantara, dengan sengaja merangkul pinggang ramping Yana, menarik tubuh istrinya lebih dekat. Perkenalkan, suara Harold menggema di seluruh ruangan, membungkam orkestra. Ini istriku, Nyonya Yena Hayora, satu-satunya wanita yang berhak berdiri di sampingku. Pengumuman itu menghantam keluarga Nantara bak petir di siang bolong, meruntuhkan harga diri mereka dalam sekejap. Kemewahan yang dimiliki Yana menyulut api cemburu yang tak terkendali dalam diri Shana, putri kandung. Nantara itu tidak terima. Baginya, segala kemewahan itu seharusnya menjadi miliknya sebagai putri asli, bukan milik anak pungut. Diam-diam, Shana mulai menyusun rencana licik. Ia menyewa sekelompok preman dan fotografer bayaran untuk menjebak Yena, berharap bisa menciptakan skandal perselingkuhan yang akan membuat Harold menceraikannya. Namun, Shana terlalu meremehkan siapa yang ia lawan. Harold Hayora bukan pria bodoh yang bisa dikelabui trik murahan. Pasukan pengawal bayangan yang ditugaskan menjaga Yana telah mencium rencana busuk itu sejak awal. Saat Shana mencoba memancing Yena ke sebuah lorong sepi di belakang gedung pertemuan, bukan Yana yang terperangkap, melainkan dirinya sendiri. Harold muncul dari balik bayangan, menatap Shana seperti melihat serangga menjijikkan. Bukti transfer uang kepada preman dan rekaman suara rencana jahat Shana sudah berada di tangan sang Shecho. Pria itu tidak perlu turun tangan sendiri, cukup satu jentikan jari. Seluruh akses sosial Shana di ibu kota diblokir. Shana gemetar ketakutan. Topeng gadis polos yang selama ini ia pakai retak sepenuhnya di hadapan dominasi Harold. Yana hanya berdiri di belakang suaminya, menatap adik tirinya dengan rasa kasihan. Upaya Shana untuk menghancurkannya justru menjadi bumerang yang mulai menguak lubang besar dalam sandiwara manis yang selama ini ia mainkan di depan keluarga Nantara. Suasana di kediaman Nantara semakin suram. Tanpa kehadiran Yana yang biasa mengatur segala keperluan rumah tangga dengan teliti, rumah besar itu terasa kacau. Pelayan seringkali salah menyiapkan menu. Jadwal obat tuan Nantara berantakan. Dan yang paling parah, sifat asli Shana mulai tercium. Gadis itu sering kedapatan membentak pelayan tua yang dulu sangat dihormati Yana, serta menghamburkan uang perusahaan untuk barang-barang tidak berguna. Bima, kakak dua yang biasanya paling tenang, tanpa sengaja menemukan sebuah kotak tua di gudang saat mencari dokumen. Kotak itu berisi buku harian, Yana, dan hadiah-hadiah kecil yang gadis itu persiapkan untuk ulang tahun kakak-kakaknya. Hadiah
buatan tangan yang tidak pernah sempat diberikan. Membaca tulisan tangan Yena yang penuh kasih sayang dan doa tulus untuk mereka, pertahanan hati Bima runtuh. Ingatan malam pengusiran itu kembali menghantui. Bagaimana Yena memohon dengan mata basah. Bagaimana mereka menutup telinga dan lebih memilih percaya pada air mata buaya Shana. Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik leher. Bima mulai menyelidiki insiden tangga yang menjadi penyebab pengusiran Yena. CCTV rumah yang sempat dibilang rusak oleh Shana. Ternyata hanya dimatikan kabelnya. Dengan bantuan teknisi, rekaman itu berhasil dipulihkan. Dan kebenaran yang mengerikan pun siap meledak. Pagi itu, ruang keluarga Nantara berubah menjadi ruang sidang. Bima melemparkan tablet berisi rekaman CCTV ke atas meja kopi. Dalam video itu, terlihat jelas Shana berdiri sendirian di tangga, memastikan tidak ada orang, lalu dengan sengaja menjatuhkan diri sambil berteriak memfitnah Yena. Tidak ada dorongan, tidak ada kekerasan, semua murni sandiwara. Nyonya Nantara menutup mulutnya tak percaya. Air mata penyesalan mulai mengalir deras. Arga, yang dulu menampar Yena demi membela Shana, kini terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Tangan yang ia gunakan untuk menyakiti wanita yang dicintainya itu, kini terasa kotor dan menjijikkan. Mereka telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca tajam yang kini melukai mereka sendiri. Shana yang terpojok mencoba menyangkal, menangis histeris, dan memohon belas kasihan. Namun kali ini, tidak ada lagi simpati. Tuan Nantara, dengan dada sesak menahan amarah dan malu, memerintahkan Shana untuk dikurung di kamarnya sebelum dikirim ke asrama rehabilitasi mental di luar negeri. Keluarga itu hancur, bukan karena serangan musuh, melainkan karena kebodohan mereka sendiri dalam menilai ketulusan. Penyesalan adalah racun yang paling mematikan. Keluarga Nantara, yang kini hidup dalam beang-beang rasa bersalah, memutuskan untuk mendatangi kantor pusat Hayora Group. Mereka datang bukan sebagai rekan bisnis yang setara, melainkan sebagai pendosa yang memohon pengampunan. Arga, Bima, Cakra, beserta kedua orang tua mereka rela menunggu berjam-jam di lobi, mengabaikan tatapan aneh para karyawan. Ketika akhirnya diizinkan masuk, mereka melihat Yana duduk anggun di sofa ruangan CO, sedang menyesap teh dengan tenang. Arga langsung berlutut, diikuti oleh saudara-saudaranya. Yana, maafkan kami. Pulanglah nak, rumah itu sepi tanpamu, isak Nyonya Nantara. Mencoba meraih tangan Yana, namun Yana menarik tangannya perlahan. Tatapannya dingin, tak tersentuh. Nyonya Nantara, panggil Yana formal, membuat hati wanita tua itu mencelos. Yana yang kalian kenal, gadis bodoh yang selalu haus kasih sayang kalian, sudah mati malam itu saat kalian mengusirnya ke tengah hujan badai. Wanita di depan kalian adalah Nyonya Hayora. Aku memiliki rumah sendiri, suami yang mencintaiku, dan kehidupan yang bahagia. Aku tidak butuh keluarga yang membuangku saat aku paling membutuhkan mereka. Kata-kata itu menghunjam tepat di jantung. Tidak ada teriakan marah, hanya penolakan tegas yang menyakitkan. Harold berdiri di belakang kursi istrinya, memberikan dukungan penuh. Keluarga Nantara akhirnya diseret keluar oleh keamanan, meninggalkan ruangan itu dengan membawa penyesalan yang akan mereka bawa sampai mati. Matahari terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga keunguan di langit Bali. Harold menyewa sebuah tebing privat untuk makan malam romantis mereka. Deburan ombak di bawah sana menjadi musik alami yang mengiringi detak jantung dua insan yang awalnya dipersatukan oleh kontrak, namun kini terikat oleh rasa yang jauh lebih dalam. Harold mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua, bukan cincin pernikahan formalitas seperti dulu, melainkan cincin dengan desain unik yang ia rancang sendiri. Kontrak kita sudah berakhir, Yana, ucap Harold lembut, membuat jantung Yana sempat berhenti berdetak karena takut. Jadi, aku ingin mengajukan proposal baru, bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai pria yang tidak bisa hidup tanpamu. Maukah kau menua bersamaku selamanya? Air mata haru menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Yana mengangguk mantap, membiarkan Harold menyematkan cincin itu di jarinya. Dalam pelukan hangat suaminya,
Yana menyadari satu hal penting. Darah mungkin membuatmu bersaudara, tapi kasih sayang dan kesetiaanlah yang menjadikanmu keluarga. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Pada masa lalu yang kelam, masa depannya ada di ballroom kediaman keluarga dan antara berpendar menyilaukan bersama pria yang memantulkan cahaya pada gaun sutra berwarna biru laut yang dikenakan Yana. Ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan gadis itu. Usianya genap 18 tahun. Hanya perayaan kedewasaan. Malam ini juga menandai janji yang telah lama terucap. Pertunangan dengan Arga, putra sulung keluarga Nantara, yang selama ini menjaganya. Bak Putri Raja. Natap pantulan dirinya di cermin besar dekat tangga. Senyum manis terukir di bibir. Membayangkan Arga akan berlutut menyematkan cincin. Tiga kakak laki-lakinya Arga, Bima, dan Cakra berdiri gagah di dekat panggung. Menanti sang adik angkat turun menyapa para tamu undangan yang berasal dari kalangan elit ibu kota. Denting gelas dan alunan musik orkestra mendadak terhenti. Utama ballroom terbanting terbuka, menciptakan gema yang membungkam seluruh ruangan. Malam yang dingin menerobos masuk, membawa serta sesosok gadis kurus dengan pakaian lusuh yang basah kuyup. Gadis asing itu lepek, wajahnya pucat pasi, namun matanya menyiratkan tekad baja. Hanya secari kertas kusut tergenggam erat. Pulang. Suara parau gadis itu memecah keheningan. Aku Shana Nantara. Yana seakan berhenti berputar. Kertas yang dibawa gadis bernama Shena itu adalah hasil tes DNA. Valid, tak terbantahkan. Adalah putri kandung keluarga Nantara yang hilang 15 tahun lalu. Akibat penculikan. Nantara menjerit histeris. Berlari menuruni panggung, tanpa mempedulikan gaun mahalnya terseret lantai. Nantara menyusul dengan wajah pucat. Arga, Bima, dan Cakra, tiga sosok yang baru saja tersenyum hangat pada Jena langsung berbalik badan. Fokus mereka beralih total. Naluri darah menarik mereka mendekati gadis lusuh di pintu masuk itu. Anakku, isak tangis Nyonya Nantara pecah, memeluk tubuh kotor itu erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Masih berdiri kaku di anak tangga terakhir. Kakinya terasa dipaku. Tidak ada yang menoleh padanya. Ada yang ingat bahwa lilin di kue ulang tahun setinggi 5 tingkat itu belum ditiup. Ya, pria yang seharusnya melamarnya malam ini sibuk melepas jas mahalnya untuk menyelimuti tubuh menggigil Shana. Pan penuh cinta yang biasa Arga berikan pada Yana, kini berpindah sepenuhnya pada adik kandungnya yang baru kembali. Gaun biru itu mendadak merasa kerdil. Di tengah kemewahan pesta yang dirancang untuknya, Yana justru merasa seperti penonton asing yang tak diundang. Status nona muda Nantara yang melekat padanya terasa luntur, tergantikan oleh realita pahit. Ia hanyalah pengganti yang kini tak lagi dibutuhkan. Berlalu sejak malam bencana itu. Dan atmosfer di kediaman Nantara berubah drastis menjadi neraka dingin bagi Yana. Tidur utama yang luas, dengan jendela menghadap taman bunga, kini bukan lagi miliknya. Perintah Nyonya Nantara, ruangan itu harus dikosongkan untuk Shana. Dengan alasan, sang putri kandung butuh kenyamanan maksimal untuk memulihkan trauma. Yana dipindahkan paksa ke kamar tamu di lantai bawah, berdekatan dengan area dapur. Tidak ada lagi sapaan hangat di meja makan. Kali Yana mencoba bergabung untuk sarapan, pembicaraan hangat keluarga seketika mati, digantikan denting sendok garpu yang canggung. Mereka hanya tertuju pada Shana, memastikan gadis itu makan dengan lahap. Seolah keberadaan Yana hanyalah noda yang mengganggu pemandangan keluarga bahagia yang baru saja utuh kembali. Itu, ketegangan mencapai puncaknya. Yana sedang menuruni tangga, ketika Shana menghalanginya di tengah jalan. Los yang biasa Shana tampilkan di depan orang tua mereka lenyap, berganti seringai licik. Kak Arga bilang dia jijik pernah menyukaimu, bisik Shana. Suaranya tajam menusuk telinga. Barang bekas sepertimu harusnya sadar diri. Terperangah, emosi mendidih di dadanya. Belum sempat bibirnya melontarkan bantahan, Shana tiba-tiba menjerit kencang dan menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang. Gadis itu terguling menuruni sisa anak tangga, menimbulkan suara gedebuk mengerikan. Ampun, jerit Shana, berakting sempurna,
sambil memegangi kakinya. Hitungan detik, Arga muncul dari ruang kerja. Wajah tampan itu merah padam, menahan amarah. Bertanya, tanpa memeriksa keadaan, tangan kekar Arga melayang, mendarat keras di pipi Yana. Tamparan itu menggema, menyisakan rasa perih yang menjalar hingga ke ulu hati. Memegangi pipinya yang memanas, menatap nanar pada sosok yang dulu berjanji melindunginya. Wanita ular, bentak Arga, napasnya memburu. Memberimu makan, memberimu atap, dan ini balasanmu? Mencoba membunuh adikku? Tidak mendorongnya, Arga. Dia menjatuhkan diri. Yana mencoba membela diri. Suaranya bergetar menahan tangis. Hardik Tuan Nantara yang baru datang. Telunjuknya mengarah lurus ke pintu keluar. Kami sudah cukup bersabar denganmu. Keluar dari rumah ini, sekarang juga. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Nantara. Bawa barang-barangmu, dan jangan pernah kembali. Deras di luar sana seakan menyambut nasib malang Yena. Hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian seadanya. Gadis itu melangkah keluar dari gerbang megah, yang selama 18 tahun menjadi pelindungnya. Menyamarkan air matanya. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang menahan. Nantara, sang putri kesayangan, kini resmi menjadi gelandangan di kota yang kejam. Deras mengguyur kota Jakarta, menyamarkan air mata yang terus mengalir di pipi gadis malang itu. Yena menyeret koper kecilnya, tanpa tujuan. Kakinya melepuh karena berjalan terlalu jauh, menggunakan sepatu hak tinggi yang kini patah sebelah. Ia berhenti tepat di depan gedung catatan sipil yang tampak sepi. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tempat ini seharusnya menjadi lokasi pengurusan berkas pertunangannya esok hari. Namun kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Buah limosin hitam mengkilap, berhenti mendadak tepat di tepi trotoar, memercikan genangan air ke arah Yana. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok pria jangkung berbalut setelan jas buatan Italia, yang tampak sangat kontras dengan kekumuhan jalanan malam itu. Pria itu, Harold Hayora, baru saja menerima kabar bahwa calon mempelai wanitanya melarikan diri. Padahal, surat wasiat kakeknya mengharuskan ia menikah hari ini juga untuk mengamankan saham perusahaan. Harold menatap gadis yang menggigil di bawah guyuran hujan itu. Matanya tajam, menilai. Melihat keputusasaan sekaligus situ sesese, keanggunan yang tak bisa disembunyikan oleh lumpur sekalipun. Tanpa basa-basi, pewaris tunggal grup Hayora itu mendekat, memayungi Yana dengan payung hitam besarnya. Butuh tempat berteduh, dan aku butuh seorang istri untuk tanda tangan di atas kertas. Suara bariton Harold terdengar dingin, namun menawarkan kepastian yang saat ini tidak dimiliki Yana. Menikahlah denganku, aku akan berikan perlindungan yang tidak bisa diberikan keluarga bodohmu itu. Dan itu terdengar gila, namun, mengingat tatapan jijik Arga dan tamparan yang masih terasa panas di pipi, Yana menyadari ia tidak punya pilihan. Dunia telah membuangnya. Jika harus menjual jiwanya pada iblis demi bertahan hidup, maka biarlah pria bermata elang ini menjadi iblisnya. Dengan tangan gemetar kedinginan, Yana mengangguk pelan. Detik itu juga, takdirnya berubah haluan. Bukan lagi putri terbuang, melainkan nyonya dari kaisar bisnis paling disegani. Kediaman Hayora berdiri megah di atas bukit, jauh lebih besar dan lebih dingin daripada rumah keluarga Nantara. Yana melangkah masuk dengan ragu. Jemarinya meremas ujung gaun basahnya. Takut mengotori lantai marmer yang berkilauan. Ia bersiap menerima perlakuan kasar, atau setidaknya pengabaian. Mengingat pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis. Namun, realita yang tersaji justru sebaliknya. Pelayan berbaris rapi menyambut kedatangannya. Menunduk hormat seolah Yana adalah ratu yang telah lama dinanti. Kepala pelayan tua yang tampak berwibawa segera menggiringnya ke kamar mandi air hangat yang telah disiapkan dengan aroma lavender menenangkan. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan. Menunggu di ruang makan dengan setelan santai, namun tetap memancarkan aura dominan. Pria itu tidak banyak bicara. Hanya menyodorkan sebuah kartu hitam tanpa batas dan kunci akses ke seluruh properti miliknya. Tindakan ini membingungkan Yana. Mengapa pria asing ini memberinya segalanya,
ketika keluarga yang membesarkannya selama belasan tahun justru membuangnya seperti sampah. Itu, Yana menatap pantulan dirinya di cermin kamar tidur utama yang mewah. Gaun sutra tidur yang ia kenakan terasa lembut di kulit. Harold tidak menyentuhnya, menghormati batasan yang tidak tertulis, namun memberikan rasa aman yang aneh. Di bawah atap Hayora, perlahan tapi pasti, kepingan hati Yana yang hancur mulai direkatkan kembali. Bukan dengan lem, melainkan dengan emas. Transformasi sang putri yang terbuang telah dimulai, dan kali ini, ia tidak akan menjadi rapuh lagi. Bulan kemudian, dunia bisnis diguncang oleh pesta gala tahunan yang dihadiri seluruh konglomerat negeri. Keluarga Nantara hadir dengan formasi lengkap. Nyonya Nantara menggandeng Shena yang kini didandani dengan gaun desainer mahal. Meski aura gadis itu masih terlihat canggung dan dipaksakan. Arga, Bima dan Cakra berjalan di belakang. Sesekali melirik ke pintu masuk, mungkin berharap melihat adik angkat mereka mengemis di jalanan. Bisik para tamu mulai terdengar ketika pintu utama terbuka lebar. Cahaya lampu sorot terarah pada pasangan yang baru tiba. Harold Hayora melangkah masuk dengan aura mengintimidasi. Namun yang membuat napas semua orang tercekat adalah wanita yang menggandeng lengannya. Wanita itu mengenakan gaun merah darah bertahta berlian, wajahnya dirias sempurna menonjolkan kecantikan yang tajam dan berkelas. Itu Yena. Tas di tangan Arga terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Ketiga kakak laki-laki Nantara itu mematung. Adik kecil yang mereka usir dengan hinaan, kini berdiri di puncak piramida sosial. Menatap mereka bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan datar, seolah mereka tidak ada harganya. Shana menggigit bibirnya hingga berdarah. Rasa iri membakar dadanya melihat kilauan perhiasan yang dikenakan, jena perhiasan yang nilainya bahkan melebihi total aset perusahaan Nantara. Harold, yang menyadari tatapan lapar dari keluarga Nantara, dengan sengaja merangkul pinggang ramping Yana, menarik tubuh istrinya lebih dekat. Perkenalkan, suara Harold menggema di seluruh ruangan, membungkam orkestra. Ini istriku, Nyonya Yena Hayora, satu-satunya wanita yang berhak berdiri di sampingku. Pengumuman itu menghantam keluarga Nantara bak petir di siang bolong, meruntuhkan harga diri mereka dalam sekejap. Kemewahan yang dimiliki Yana menyulut api cemburu yang tak terkendali dalam diri Shana, putri kandung. Nantara itu tidak terima. Baginya, segala kemewahan itu seharusnya menjadi miliknya sebagai putri asli, bukan milik anak pungut. Diam-diam, Shana mulai menyusun rencana licik. Ia menyewa sekelompok preman dan fotografer bayaran untuk menjebak Yena, berharap bisa menciptakan skandal perselingkuhan yang akan membuat Harold menceraikannya. Namun, Shana terlalu meremehkan siapa yang ia lawan. Harold Hayora bukan pria bodoh yang bisa dikelabui trik murahan. Pasukan pengawal bayangan yang ditugaskan menjaga Yana telah mencium rencana busuk itu sejak awal. Saat Shana mencoba memancing Yena ke sebuah lorong sepi di belakang gedung pertemuan, bukan Yana yang terperangkap, melainkan dirinya sendiri. Harold muncul dari balik bayangan, menatap Shana seperti melihat serangga menjijikkan. Bukti transfer uang kepada preman dan rekaman suara rencana jahat Shana sudah berada di tangan Sang Shecho. Pria itu tidak perlu turun tangan sendiri, cukup satu jentikan jari. Seluruh akses sosial Shana di ibu kota diblokir. Gemetar ketakutan, topeng gadis polos yang selama ini ia pakai retak sepenuhnya di hadapan dominasi Harold. Yena hanya berdiri di belakang suaminya, menatap adik tirinya dengan rasa kasihan. Upaya Shana untuk menghancurkannya justru menjadi bumerang yang mulai menguak lubang besar dalam sandiwara manis yang selama ini ia mainkan di depan keluarga Nantara. Suasana di kediaman Nantara semakin suram. Tanpa kehadiran Yana yang biasa mengatur segala keperluan rumah tangga dengan teliti, rumah besar itu terasa kacau. Pelayan seringkali salah menyiapkan menu. Jadwal obat tuan Nantara berantakan. Dan yang paling parah, sifat asli Shana mulai tercium. Gadis itu sering kedapatan membentak pelayan tua yang dulu sangat dihormati Yana, serta menghamburkan uang perusahaan untuk barang-barang tidak berguna. Kakak dua yang biasanya paling tenang, tanpa sengaja menemukan sebuah kotak tua di gudang saat mencari dokumen. Kotak itu berisi buku harian, Yana, dan hadiah-hadiah kecil
yang gadis itu persiapkan untuk ulang tahun kakak-kakaknya hadiah, buatan tangan yang tidak pernah sempat diberikan. Membaca tulisan tangan Yana yang penuh kasih sayang dan doa tulus untuk mereka, pertahanan hati Bima runtuh. Malam pengusiran itu kembali menghantui. Bagaimana Yana memohon dengan mata basah. Bagaimana mereka menutup telinga dan lebih memilih percaya pada air mata buaya Shana. Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik leher. Bima mulai menyelidiki insiden tangga yang menjadi penyebab pengusiran Yana. CCTV rumah yang sempat dibilang rusak oleh Shana. Ternyata hanya dimatikan kabelnya. Dengan bantuan teknisi, rekaman itu berhasil dipulihkan. Dan kebenaran yang mengerikan pun siap meledak. Itu, ruang keluarga Nantara berubah menjadi ruang sidang. Bima melemparkan tablet berisi rekaman CCTV ke atas meja kopi. Dalam video itu, terlihat jelas Shana berdiri sendirian di tangga, memastikan tidak ada orang, lalu dengan sengaja menjatuhkan diri sambil berteriak memfitnah Yana. Tidak ada dorongan, tidak ada kekerasan, semua murni sandiwara. Nantara menutup mulutnya tak percaya. Air mata penyesalan mulai mengalir deras. Arga, yang dulu menampar Yana demi membela Shana, kini terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Tangan yang ia gunakan untuk menyakiti wanita yang dicintainya itu, kini terasa kotor dan menjijikkan. Mereka telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca tajam yang kini melukai mereka sendiri. Yana yang terpojok mencoba menyangkal, menangis histeris, dan memohon belas kasihan. Namun kali ini tidak ada lagi simpati. Tuan Nantara, dengan dada sesak menahan amarah dan malu, memerintahkan Shana untuk dikurung di kamarnya sebelum dikirim ke asrama rehabilitasi mental di luar negeri. Keluarga itu hancur, bukan karena serangan musuh, melainkan karena kebodohan mereka sendiri dalam menilai ketulusan. Salan adalah racun yang paling mematikan. Keluarga Nantara, yang kini hidup dalam beang-beang rasa bersalah, memutuskan untuk mendatangi kantor pusat Hayora Group. Mereka datang bukan sebagai rekan bisnis yang setara, melainkan sebagai pendosa yang memohon pengampunan. Arga, Bima, Cakra, beserta kedua orang tua mereka rela menunggu berjam-jam di lobi, mengabaikan tatapan aneh para karyawan. Ketika akhirnya diizinkan masuk, mereka melihat Yana duduk anggun di sofa ruangan CO, sedang menyesap teh dengan tenang. Arga langsung berlutut, diikuti oleh saudara-saudaranya. Yana, maafkan kami. Pulanglah nak, rumah itu sepi tanpamu, isak Nyonya Nantara. Mencoba meraih tangan Yana. Namun, Yana menarik tangannya perlahan. Tatapannya dingin, tak tersentuh. Nyonya Nantara, panggil Yana formal, membuat hati wanita tua itu mencelos. Yana yang kalian kenal, gadis bodoh yang selalu haus kasih sayang kalian, sudah mati malam itu saat kalian mengusirnya ke tengah hujan badai. Wanita di depan kalian adalah Nyonya Hayora. Aku memiliki rumah sendiri, suami yang mencintaiku, dan kehidupan yang bahagia. Aku tidak butuh keluarga yang membuangku saat aku paling membutuhkan mereka. Kata itu menghunjam tepat di jantung. Tidak ada teriakan marah, hanya penolakan tegas yang menyakitkan. Harold berdiri di belakang kursi istrinya, memberikan dukungan penuh. Keluarga Nantara akhirnya diseret keluar oleh keamanan, meninggalkan ruangan itu dengan membawa penyesalan yang akan mereka bawa sampai mati. Matahari terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga keunguan di langit Bali. Harold menyewa sebuah tebing privat untuk makan malam romantis mereka. Deburan ombak di bawah sana menjadi musik alami yang mengiringi detak jantung dua insan yang awalnya dipersatukan oleh kontrak, namun kini terikat oleh rasa yang jauh lebih dalam. Harold mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua, bukan cincin pernikahan formalitas seperti dulu, melainkan cincin dengan desain unik yang ia rancang sendiri. Kontrak kita sudah berakhir, Yana, ucap Harold lembut, membuat jantung Yana sempat berhenti berdetak karena takut. Jadi, aku ingin mengajukan proposal baru, bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai pria yang tidak bisa hidup tanpamu. Maukah kau menua bersamaku selamanya? Mata haru menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Yana mengangguk mantap, membiarkan Harold
menyematkan cincin itu di jarinya. Dalam pelukan hangat suaminya, Yana menyadari satu hal penting. Darah mungkin membuatmu bersaudara, tapi kasih sayang dan kesetiaanlah yang menjadikanmu keluarga. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Pada masa lalu yang kelam, masa depannya ada di sini, cerah dan penuh cinta. Bersama pria yang menjadikannya ratu di istana sesungguhnya.